ayah kita, dengan ibu kita, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa juga menjadi anak yang tidak berterima kasih. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayk." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jangan kita lupakan jasa orang tua kita. Jangan kita lupakan orang tua kita yang telah mendidik, membesarkan kita. Ini kadang-kadang kita kalau sudah menikah lupa daratan. Kita merantau jauh-jauh, lupa pulang, lupa balik kita. Padahal orang tua masih hidup, ibu dan bapak masih hidup. Tapi kita lupa karena apa? Tugas kita. Kalau kita memikirkan tugas kita terus, sampai kapan? Sampai orang tua meninggalkah kita akan pulang? Sampai orang tua tidak ada, kita pulang? Mumpung orang tua kita masih hidup, itulah kita berziarah, mengunjungi keramat yang paling ampuh di dunia. Siapa? Orang tua kita. Doa mereka, kedua orang tua kita lah doa yang sungguh ampuh, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita berziarah ke kuburan ini, ke kuburan itu, padahal di rumah ada keramat yang paling ampuh, yang diijabah doanya, tidak ada penghalang antara langit dan bumi. Orang tua itulah doa diijabah. Kalau orang tua kita menadahkan tangan, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya doa tersebut diijabah. Makanya kalau dosa-dosa yang lain itu bisa ditangguhkan di akhirat kelak, namun kalau dosa kepada kedua orang tua itu bisa di dunia ini langsung ditampakkan. Entah itu apa, entah itu kita risau pikirannya, entah hati kita itu tidak tenang dan lain sebagainya. Itu karena kita durhaka dengan orang tua. Makanya kita tetap harus bersyukur walaupun kita sudah menikah dengan kedua orang tua kita. Kita tetap bersyukur, berterima kasih. Ini perintah Allah, anishkur li wa liwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Apalagi kita sudah menikah, maka separuh agama kita sudah sempurna. Kemudian yang separuh lagi kita sempurnakan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menikah itu sangat penting, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini pernah Pak, Bu, sahabat yang bernama Akab, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Hai Akab, apakah engkau sudah menikah?" "Belum," kata Akab. "Apakah engkau sudah menikah?" "Belum." "Kenapa engkau belum menikah?" "Kenapa engkau belum menikah?" Kata Rasul, belum ada yang cocok." "Berarti kau ini kawannya setan," kata Rasul. "Menikahlah wahai Akab. Kalau engkau jadi pendeta Kristen, ikutilah agama mereka. Tetapi kalau engkau menjadi golonganku, menikahlah engkau. Karena orang yang tidak menikah itu orang yang hina. Karena orang yang tidak menikah itu matinya hina." Itu kata Rasul, riwayat hadis Imam Ahmad. Jadi kata Rasul kepada Akab, "Menikahlah. Kalau engkau tidak menikah berarti engkau kawannya setan." Ada yang di sini yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Kalau di sini sudah menikah kalau, Bu, cuman yang belum nambah di sini, ya. Karena ini rombongan sudah kadaluarsa kalau, ya. Ini sudah loyo kalau, ya. Ini sudah menikah kalau, cuman belum nambah di sini, belum, ya. Yang di sini.
Nah, bagi yang di sini mungkin belum, ya, ini belum, ya. Belum cukup umur. Di sini belum cukup umur, ya. Kenapa hukum menikah itu bisa wajib, hukum menikah itu bisa haram, hukum menikah itu bisa sunnah, hukum menikah itu bisa makruh, hukum menikah itu bisa mubah, bisa berubah dalam keadaannya. Itu hukum menikah. Kalau kita misalkan belum cukup umur, belum mampu menikah, haram hukumnya. Ya, belum cukup umur. Tetapi kalau orang yang sudah mampu mempunyai harta, dia sehat badannya, itu sunnah. Ya. Bisa juga wajib. Ya, itu hukum menikah. Jadi bisa berubah dalam keadaannya tersebut. Maka beruntung kalau sudah menikah, berarti dia telah sempurna separuh agamanya. Ini kata Rasul, jangan sampai kita dikatakan kawannya setan. Karena apa? Ibadah yang paling enak, ibadah yang paling lemak itu adalah kawin. Betul. Menikah ibadah yang paling lemak. Kenapa? Kita memandang, saling pandang mata kita dengan istri kita, itu akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pegang jari-jari tangan istri kita, akan meruntuhkan dosa-dosa kita. Kan enak. Tetapi kalau sudah menikah, tapi kalau belum menikah, itu bertambah perbuatan dosa. Memandang saja tidak boleh, apalagi memegang tangannya, memegang ini dan itu adalah perbuatan dosa. Makanya kalau sudah ada kecocokan, hendaklah bersegera kita menikah, ya. Jangan ditunggu lama-lama, ya. Karena apa? Karena hidup sendiri itu tidak enak. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Hai orang-orang yang beriman, hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari seorang diri dan memperkembangbiakannya dari seorang tersebut, dari dua orang tersebut, yakni apa? Nabi Adam. Kita ini kan diciptakan dari Nabi Adam, keturunan Nabi galau di sini nih, ya. Di sini ini keturunan Nabi dan Rasul galau di sini nih, ya. Nabinya bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Adam. Ya, kita ini keturunan Nabi galau. Kita ini keturunan Nabi dan Rasul. Siapa? Nabi Adam. Ya kan? Itu. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau Habib itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Habib. Ya, kalau kita ini nabinya Nabi Adam Alaihissalam. Nah, Nabi Adam hidup di surga. Dia makan enak, dia minum enak, makan apel ada, makan anggur ada, minum susu ada. Bebas di surga tersebut. Tapi apa? Dia merasa sepi. Tiada teman, tiada kawan, dia hidup sendiri. Maka dia merasa kesepian. Coba kalau kita hidup di dunia ini sendiri, tidak ada teman, tentu merasa sepi. Tidak ada teman untuk bercanda, tidak ada teman untuk diajak berbicara.